Saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebentar lagi ini Kepala ASP beserta Bapak Ibu yang hadir, Pak Bu Sekjen, Pak Sekjen saya, Bu Sekjen Kementerian PU, Pak Sestama, Pak Dirut, dan rekan-rekan awam media semuanya yang saya hormati. Selamat pagi, salam sehat. Ini sebetulnya hari cuti ya, tapi saya kira ini penting untuk disampaikan dari kami, dari Kementerian Pertanian. Saya kira setiap Ramadan itu kan selalu ada gawe urusan pasokan pangan, dan pemerintah Pak Prabowo ini sudah 2 Ramadan ini dan insya Allah akan 2 Idul Fitri. Jadi di tahun lalu kita punya catatan yang baik selama Ramadan dan Idul Fitri, di mana harga-harga terkendali, dengan harga yang terkendali, stoknya juga aman. Dan di konferensi pers pada pagi hari ini atau siang hari ini, saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah sebentar lagi ini kami sampaikan dalam kondisi aman. Aman itu seperti apa? Aman itu 2. Yang pertama, pasokannya cukup, dan yang kedua, kita mengupayakan dan menjaga agar harga pasokannya cukup dan harganya sesuai dengan HET, terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Kami sampaikan bahwa khusus misalnya untuk beras, saat ini di gudang Bulog cadangan beras pemerintah sudah mencapai 4 juta ton lebih di gudang Bulog ya, saya CBP, cadangan beras pemerintah sudah 4,09 juta, dan ini tertinggi. Memang tahun lalu tertingginya di 4,2. Saya kira nanti ini proyeksinya sampai dengan 6 juta ton bisa disimpan di gudang Bulog. Selain itu, beras yang beredar di masyarakat saat ini sekitar 11,12 juta ton, dan proyeksi standing crop yang di hari-hari dan minggu-minggu ke depan akan panen juga sekitar ada 12 juta ton. Sehingga kalau di total ada 28, dan 28 juta ton itu sama dengan kemampuan kita, ketahanan pangan, ketahanan beras kita bisa mencapai 324 hari atau kira-kira 10,8 atau 11 bulan yang akan datang. Jadi kondisi pangan kita sangat kuat, ya, sangat kuat. Dalam hal ini kalau yang paling sensitif kan beras itu ya. Itu kondisi pangan kita khususnya beras, di mana beras adalah yang paling strategis dan paling sensitif ini, kondisi ketahanan kita sangat kuat. Kemudian juga di tahun 2025 juga mungkin saya kira awam media semua sudah tahu bahwa kita sudah swasembada, surplus kita atau produksi kita naik 13% dibanding tahun 2024, dan swasembada tidak impor beras lagi. Nah, ini yang ramai adalah terkait 1.000 ton gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi ada 1.000 ton dari Amerika itu, yaitu beras khusus, dan belum dilaksanakan. Tapi yang sudah terlaksana nanti tolong dicatat, kita sudah melepas ekspor beras ke Arab Saudi 2.000 ton. Nah, jadi tolong yang dibahas, jangan yang nanti akan PT nanti akan 1.000 tonnya jangan juga sering-sering dibahas, karena baru nanti akan apabila diperlukan, dan berasnya beras khusus. Tolong itu di garis bawahi. Yang sudah dilaksanakan atau sudah dilaunching adalah 2.000 ton dari proyeksi sekitar 20.000 ton yang akan kita kirim ke Arab Saudi dalam rangka kita memenuhi kebutuhan pangan untuk haji jamaah Indonesia dan umroh jamaah Indonesia, dan syukur-syukur kita bisa juga merebut pasar untuk kebutuhan haji umroh bukan hanya Indonesia tapi juga untuk jamaah lain di Arab Saudi. Selain itu juga kita proyeksi juga di tahun ini Pak Kodari, produksi kita insya Allah beras juga sangat melimpah, dan kami sudah memproyeksikan akan kita ekspor beberapa negara-negara sekitar yang membutuhkan. Ada Papua Nugini, kemudian
kemarin ada permintaan dari Malaysia dan seterusnya, kita jajak semua dan kita proyeksi ke arah ekspor. Jadi kalau tahun lalu produksinya cukup, katakanlah surplus tapi tidak diekspor, tahun ini insya Allah kita mengarah ke sana. Lantas untuk komoditas yang lain, ya ada jagung, ada cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging, telur ayam dan lain-lain. Saya kira ada layarnya ya, nanti rilisnya bisa diberikan ketersediaan kebutuhan dan surplusnya. Jadi insya Allah ini kita tahan sampai dengan Mei, tapi bukan berarti pemahamannya kalau sampai Mei, begitu Mei habis, bukan, tapi artinya ini kan sampai Mei tahan, tapi kan ada panen dikonsumsi, ada produksi dikonsumsi dan terus. Jadi kalau insya Allah kondisi dari sisi produksi kita cukup, ya. Ada yang sudah swasembada, ada yang sudah ekspor, dan mungkin beberapa komoditi masih impor, dan itu yang sedang kita coba untuk Pak Presiden sudah instruksi untuk bagaimana mensubstitusi barang impor itu untuk dapat diproduksi dalam negeri. Langkah-langkah apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga Pak dari Badan Pangan Nasional, ya, nanti Pak Ses bisa menambahkan barangkali karena ada persinggungan gitu. Jadi begini Bapak Ibu dan rekan-rekan media semua, kalau Kementerian Pertanian itu mencatat yang ditanam, jadi nanam jagung, nanam kedelai, nanam bawang, nanam cabai, nanam beras itu dicatat yang ditanam. Sementara yang dipanen itu yang mencatat adalah Badan Pusat Statistik. Jadi kami tidak mengeluarkan data, sehingga kalau kami cerita tadi ada beras di masyarakat 12 juta, kemudian yang standing crop 12 juta, itu bukan data dari Kementerian Pertanian, itu adalah data hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, kalau beras di gudang-gudang kan itu apa, data yang memang tersimpan, jadi bukan data pengamatan, tapi data real yang tersimpan. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah intinya pertanian itu nanam lebih banyak, maka insya Allah panennya akan lebih banyak. Ada yang bertanya kepada saya, di mana ada pengamat itu di televisi mengatakan, katanya swasembada ini kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena luas batu sawah kita kan selalu berkurang. Kan nggak begitu. Yang dihitung bukan luas sawahnya, tapi yang dihitung adalah luas panenan dalam setahun. Luas panen yang seperti apa? 1 hektar panenannya ditingkatkan lebih banyak, jadi produktivitas per hektarnya ditambah. Dan yang kedua, dalam 1 petak yang sama itu nanamnya lebih sering dalam setahun. Jadi kalau dulu orang nanam pakai manual gitu butuh berhari-hari, sehingga setahun baru hanya bisa ditanami 2 kali, maka ini dengan mekanisasi, jadi dengan menanam pakai mesin dan panen pakai mesin, maka nanam lebih cepat, panen lebih cepat, tanam lagi lebih cepat, sehingga dalam setahun bisa panen lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan ada yang bisa lebih dari 3 kali, ada yang 4 kali panen, tapi itu tidak banyak. Yang kita lagi genjot adalah 7 kali panen dalam 2 tahun. Wow. Jadi irigasi ya? Dan kuncinya adalah perbaikan semua, termasuk mekanisasi dan juga revitalisasi irigasi. Aku sampaikan irigasi boleh ya? Mumpung ketemu media banyak, jadi kita semangat bahas ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan peraturan Presiden terkait irigasi, impres irigasi, instruksi Presiden terkait irigasi, di mana dulu tuh irigasi itu dibagi-bagi. Jadi ada kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu apa? Nanti Bu Sekjen sudah sampaikan barangkali kalau diperlukan. Irigasi dulu itu Presiden atau pemerintah pusat bikin bendungannya dan saluran primernya. Sekundernya tanggung jawabnya Presiden. Tersiernya tanggung jawabnya bupati. Dulu ini tidak boleh dikerjakan, jadi tidak boleh cross. Jadi kalau kewenangan bupati tidak boleh dikerjakan oleh Presiden, kewenangan gubernur tidak boleh dikerjakan oleh Presiden, kewenangan bupati tidak boleh dikerjakan oleh gubernur. Jadi bayangkan orang sudah dibuatkan bendungan, bupatinya sudah siap irigasi tersier, gubernurnya nggak bikin saluran, airnya tidak mengalir ke sawah-sawah.
Presiden sudah bangun atau pemerintah pusat sudah bangun bendungan banyak, gubernurnya sudah bangun saluran, bupatinya anggarannya lebih difokuskan pada yang lain sehingga airnya tidak mengalir ke sawah-sawah. Ini semua langsung dirubah bahwa semua boleh mengerjakan semua, bahkan kalau pemerintah daerah enggan untuk memperbaiki irigasi, pemerintah pusat dalam ini Bapak Presiden mengalokasikan anggaran yang cukup besar tahun 2025 kemarin 12 triliun untuk bisa merevitalisasi saluran irigasi yang diperlukan. Dan terobosan ini tidak hanya di 2025, akan diteruskan di 2026, 2027, dan seterusnya sampai dengan seluruh saluran irigasi itu kemudian kembali normal atau kembali baik seperti sedia kala atau seperti yang kita inginkan. Sehingga kenapa swasembada itu faktornya banyak. Faktornya adalah pupuknya dipenuhi, irigasinya diperbaiki, termasuk tadi mekanisasi tadi yang tadinya manualan butuh berhari-hari, ini hanya butuh 1-2 hari selesai panen, nanamnya 1-2 hari, mulai 1-2 hari, sehingga dalam 1 tahun panenannya lebih banyak. Bapak? Sampai gitu Mas? Ya. Maklum aja pengamat yang tadi salah karena sebetulnya beliau dikenal sampai pengamat hukum. Tiba-tiba ngomong mengenai sawah. Ini, tapi bagus juga Pak ya. Kita senang kalau ini ya, kita senang kalau ada orang analisa yang keliru sehingga kita punya kesempatan untuk memperbaiki analisa itu. Selain itu terkait komoditas yang strategis yang saya sebutkan tadi, beras, jagung, cabai, daging, ayam, telur dan lain-lain tadi, itu kita Kementerian Pertanian dan Bappenas atau Badan Pangan Nasional memonitor sentra-sentra produksinya. Jadi kalau daging itu slaughterhouse-nya di mana, kemudian penggemukan sapinya di mana, itu kita ikuti dari hulunya. Ya, 1 kilo 54.000 ya Pak Ses, 54.000 di penggemukan, itu kita ikuti dari situ sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi ketahuan apakah itu daging, telur juga sama, daging ayam juga sama. Jadi dari sisi peternaknya sudah dipatok, kamu hanya boleh jual 26.000 ya kan Pak per kilo daging ayam. Di Indonesia 26.000 Pak ya. Yang 26.000 itu telur Pak ya. Ya telur. Sorry. Telur itu 26.000 sampai 30.000 di kelompok peternaknya sehingga kita bisa trace. Nanti kalau harganya tiba-tiba tinggi, siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu kemudian kita bisa trace. Ya nanti detailnya terkait harga, ada telur, ada ayam itu berapa per kilo dan ada semua. Nanti Pak Ses tolong dilengkapi Pak. Kalau dari sisi pertanian kan kami membina peternak-peternaknya Pak Kodari. Ya, nanti di hilirnya dari Badan Pangan Nasional memastikan bahwa dari peternak tadi kemudian turun ke konsumen itu kemudian harga yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan HET yang ditentukan oleh pemerintah. Dan ini ada tindakan tegas, jadi ada Satgas Gabungan, dalam hal ini Satgas Pangan dari Kementerian Pertanian, dari Badan Pangan Nasional, termasuk dari Barreskrim, Mabes Polri, itu juga bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri, itu kadang-kadang orang numpuk lah, orang nimbun, orang apapun itu, ancamannya ancaman administratif, bisa dicabut izin usahanya, atau manakala ada unsur kesengajaan dan ditemukan unsur pidana, mohon maaf, kami tidak bisa mengatakan tidak untuk tidak diusut secara pidana. Dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak tegas. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, beras, jagung, cabai, ayam dan lain-lain ini. Apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri. Terakhir, terkait harga-harga komoditas penting ini, Bapak Presiden secara dekat, secara berkala dan secara intens memonitor. Baik itu Pak Menteri Pertanian, dalam hal ini Pak Amran, pimpinan saya termasuk saya, dimonitor harga-harga mana yang naik, mana yang tidak naik, termasuk jika ada harga naik dari sosial media, laporan dan lain-lain, untuk segera ditindaklanjuti.
Jadi kawan-kawan semuanya, awak media dan Bapak Ibu dan semuanya yang ada di seluruh tanah air, manakala ada ditemukan harga tidak sesuai dengan HET, harga lebih tinggi, tolong dilaporkan saja, nggak ada masalah. Ada nomor teleponnya lapor Pak Amran misalnya, bisa lewat sosial media, bisa mau diviralkan boleh. Tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Jadi kami menamakan diri kami sebagai ranger untuk mencari masalah, menemukan solusinya dan menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi kami juga berharap jangan sampai 1-2 titik misalnya yang kemudian tidak sesuai dianggap semuanya mahal semua, kan enggak ya. Kita juga harus arif dan bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, baik itu di media atau di sekitar kita. Saya kira itu Pak KSP, Pak Kodari dan Bapak Ibu semua. Nanti kami akan barangkali kalau ada yang ingin bertanya terusan kita bisa respon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.